Apa mempersatukan dua klub aja susah amat dibilang Iya. gitu. Walaupun sesama Toyota. Iya. Untuk menjadi latihan barengannya, apalagi lu niat bikin kompetisi yang ada berantem, tawuran Iya. bos dibilang gitu. Halo M1ers. Kita malam ini atau episode ini kita akan mengundang orang yang paling dituakan atau orang yang paling dituakan ya. Karena nanti kita akan kulik habis, tapi dialah sesepuh, salah satu pendiri dari FK3O atau Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif. Waktu itu bersama saya dan 9 orang yang lain, total 11 orang. Saya perkenalkan, saya Wahab, dan tamu saya kali ini adalah Om Amru Wahyudi. Selamat malam, siang, pagi, sore. Ya, kita manggilnya M1ers. Oh, oke. Selamat. Halo M1ers. Iya. Terima kasih udah hadir di sini Om Amru. Sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Saya kenal Om Amru itu berapa puluh tahun yang lalu ya? Wah, udah sejarahnya Pithecanthropus itu, Mas. Panjang banget. Sejak Pithecanthropus erectus sama ini ya. Yang di Sangiran Solo itu ketemu gitu ya. Iya betul, itu mungkin ketemu jadi tetangga Pithecanthropus erectus. Kan tempatnya Mas Wahab kan Solo kan. Iya kan, pas banget gitu. Dia dulu RT-nya. Iya. Oke, Homo soloensis. Homo soloensis. Jadi sekali lagi kalau kita ngomongin obrolan garasi, obrolan berbagai sisi, itu adalah ngomong tentang motorsport dan otomotif. Tetapi kita punya misi M1ers, kita selalu pengen memberikan inspirasi. Nah, inspirasi apa yang pengen kita nanti bisa dengarkan dari Om Amru? Saya manggilnya Om Amru selalu, karena kalau di otomotif kan kita biasa manggil Om aja. Nah, kalau pakar biasa dipanggil Mbah gitu loh. Meskipun mukanya Mbah tapi panggilannya sama saya dan saya saling manggil Om. Jadi enak banget ya nyindirnya, asik, keren. Kan saya selalu kalau misalkan jadi MC itu sebenarnya cuma ngeledekin orang aja di atas panggung, bedanya itu aja. Biasanya di meja jadi di atas panggung. Jadi ceritanya gimana sih kita dulu ketemunya waktu FK3O nih, waktu mendirikan FK3O. Kita itu waktu itu di di Senayan ya, apa itu namanya? Awalnya gini Mas Wahab, pertama kali saya manggilnya Mas ya, mestinya Atuk ya, mestinya. Mas Wahab, gini, pertama kali itu sebetulnya ada hal yang tidak sengaja. Ya, pertama kali kita bicara pada saat itu, jujur aja, pada saat itu klub dan komunitas otomotif nih, itu isinya saling ego. Betul. Nah, masing-masing klub itu name it lah, klub yang pakai mobil A gitu ya. Nah, ketemu pakai mobil B gitu ya. Panas-panasan. Di jalan tidak tegur sapa, lihat-lihatan, bahkan mungkin agak kenceng-kencengan gitu lah ya. Maksudnya kenceng tuh kenceng ototnya gitu kan. Nah, itu tuh berlangsung lama dari kan gue sebut jadi gue ketahuan sepuhnya gue. Jadi dari tahun sekitar 80-an itu fenomena klub otomotif itu sudah muncul. Tapi ya pada saat itu memang masing-masing dengan egonya, klub, komunitas. Jadi merasa bahwa dia anggota klub, anggota komunitas mobil gitu kan. Merasa punya semacam pride gitu. Nah, itu saling bersentuhan tuh kadang-kadang tuh. Bahkan satu sama lain kadang ada yang kenal tapi lebih banyak nggak kenal. Lebih banyak kalau kenal. Sudah ada klub lain dianggap sebagai saingan. Betul. Nah, even walaupun beda merek, walaupun beda tipe, kesannya tuh mereka lu nggak boleh bikin klub gitu. Kesannya gua doang yang bikin lah gitu kasarnya. Kalau teman-teman yang 80s tahun 80-an hidupnya di Jakarta mungkin kenal dengan Lintas Melawai itu Mas. Nah, terus sampai ke mana Menteng. Nah, Menteng itu tuh mungkin teman-teman ada yang tahu ya, saat zaman dulu tuh Menteng itu ajang berantemnya klub di Jalan Menteng tuh yang depan Chris Gallery itu. Chris Gallery. Dulu masih ada American Hamburger ya, AHA. Masih ada AHA sebelum mereka pindah ke Lintas Melawai. Itu justru malah cikal bakalnya di Menteng situ tuh. LM ya. LM. Nah, jadi dulu gara-gara itu masih ada itu. McDonald belum ada. Adanya kalau nongkrong di free time. Free time ya, betul. Nah, kawan juga sepuh kan. Nah, jadi saya diceritain sama kakak saya. Cerita. Oke.
Nah jadi itu, jadi fenomena itu tuh kelihatannya kok kayaknya nggak bagus gitu ya Mas. Nah sudah kepikiran oleh saya pada saat itu, udah mikir nih gimana caranya. Kebetulan pada saat itu tahun 2006 itu saya kebetulan dijorokin. Gara-gara pada saat itu saya memang bikin event otomotif, semacam kayak modifikasi, bukan modifikasi, kayak apa ya, kayak car show lah gitu ya. Nah itu dengan salah satu apa ya, pakar event outdoor otomotif yang sangat legend, berasal dari Bandung, yaitu Kelpie. Kelpie. Ya. Nah itu kalau misalnya orang lama mungkin akan pasti inget tuh yang namanya Kelpie. Terkenal banget di Bandung. Dan beliau kembar. Almarhum, sudah almarhum dua-duanya. Al-Fatihah untuk beliau. Ada Mas Heru dan Mas Sigit. Ya, sorry, Mas Heru dan Mas Hesti. Nah itu yang kembar. Adiknya namanya Mas Hari. Nah 3 orang inilah yang memang pakarnya bikin outdoor event. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu juga, ini juga beliau inilah salah satu trigger dari eventnya yang dibikin oleh Automotive Group, yaitu Tumplek Blek. Tumplek Blek. Yes. Nah panjang ceritanya, kalau disebutin nggak cukup semalam, bisa semingguan kali ya. Tapi intinya itu. Nah jadi pada saat itu juga akhirnya saya dijorokin masuk ke klub. Gara-gara kebetulan waktu itu saya kebetulan punya mobil nasional, yaitu ya boleh nyebutnya Mbak? Boleh. Oh boleh. Timor, ngomong gitu aja. Timor. Nah kebetulan punya Timor, dan kebetulan Timor saya itu agak berbeda dengan yang lain karena memang tipenya Sevilla langsung. Ya tapi bukan Sela on Seven yang ini. Ini Sevillanya Sevilla memang cantik, tapi keras gitu. Nah dijorokin masuk ke klub Timorer. Ada klub namanya Timorer, dijorokin ke situ. Nah akhirnya jadi salah satu pengurusnya di Timorer. Dulu ada 2 tipe, yang SOHC sama DOHC kan. SO dan DO. Nah tapi mobil itu memang fenomena ya. Sangat fenomena. Sangat. Bahkan balapan di Sentul aja One Make Race Timor. Iya, One Make Race Timor. Pertama kali One Make Race itu selain VW adalah Timor. Iya. Dan apa namanya, itu mobil-mobil udah berapa puluh tahun masih kuat aja itu. Dan luar biasa memang. Sebenarnya secara teknis luar biasa ya bro. Sangat luar biasa. Dan jujur aja saya mengakui bahwa mobil Timor itu memang pantas sebetulnya untuk jadi mobil nasional. Sebetulnya thanks to Mas Tommy ya, Mas Hutomo Mandala Putra udah mendatangkan Timor. Pabriknya utuh ke Indonesia. Mungkin hanya sebagian orang yang tahu, dan kebetulan saya punya kesempatan untuk sana Mas. Ke pabriknya yang di Dawan. Di Dawan ya, sekarang jadi gudangnya itu ya, di Changyardnya. Dan jadi agak melenceng dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, namanya kita ngobrol. Jadi memang gitu sejarahnya, jadi gitu Mas. Gara-gara Timor itulah jadi dijorokin nih masuk klub. Jadi pengurus Timorer. Nah pengurus Timorer otomatis dalam pengurus Timorer pada saat itu kan nggak ada gadget. Adanya HP, cuma bisa SMS. Oh iya. Ya kan? HP. SMS tuh itu pun masih dengan harga susah mahal. Banget, iya. Tahun 2008 tuh masih mahal, Mas. Iya. Ya, itu SMS masih ABC itu masih jadi satu. QWERTY-nya masih nyambung. Iya, betul. Jadi itu makanya saya kenapa salah satunya pakai perangkat yang kita jadiin penyambung meeting itu, komunikator istilahnya. Itu karena saya nggak bisa pakai QWERTY itu. QWERTY. A, B, C, balik lagi ke B, balik lagi ke C. Jempol lu kegedean berarti. Nggak usah disebut. Oke, nah jadi dari klub itu akhirnya berkembang nih, saya bergaul dengan mailing list. Kalau dulu kita nggak kenal yang namanya Yahoo Group nggak. Kenalnya cuma itu. E-Group jangan-jangan. Udah Yahoo Group ya. Maksudnya gue mau menuakan lu lagi. Jadi masih Yahoo Group. Nah, cuma ya itu mailing list lah itu. Milis lah itulah yang jadi berfungsi sebagai komunikasi kita. Iya. Sorry, gue potong dulu. Iya. Sempat ada IRC nggak? Yang itu sebelum Yahoo Messenger itu. Jangan-jangan punya, makanya lebih tua lagi maksud gue. Aduh Mas, nggak nyampe ke situ kayaknya. Nggak sampai ya. Kalau Mas Wahab tahu berarti Mas Wahab yang lebih tua daripada saya gitu ya. Tapi yang jelas dia dulu punya
Friendster teman-teman. Oh itu benar. Itu benar. Sebelum Facebook kita banyak Friendster ya. Nah, oke, kita tinggalkan tua kita. Ya, kita masuk ke milenial sekarang. Nah, jadi gara-gara itu entah kenapa terjadi suatu salah kirim email, Mas. Masuk ke email saya melalui mailing list mana gitu ya. Masuk ke email saya ternyata dari salah satu sekretaris jenderal, sekjennya klub otomotif. Namanya Mas Mulyadi bukan? Mulyadi. Oh, waktu itu Avanza Xenia dia. Dia ASICS. Ya, Avanza Xenia Indonesian Club. Nah, dia sekjennya ASICS. Dia ngirim email isinya mengajak kepada saya. Tujuannya bukan kepada saya, tapi isi itu mengajak untuk bertanding sparring partner futsal. Tahun itu 2006-2007 tuh lagi boomingnya futsal, Mas. Lagi baru-baru muncul yang futsal indoor ya. Nah, jadi email itu masuklah ke email saya. Karena begitu saya baca, nah kebetulan itu memang mungkin otaknya memang udah nggak bener dari dulu. Jadi ya saya tanggepin, Mas Mulyadi ini maksudnya apa? Karena dia berpikirnya bahwa saya adalah email yang dituju, alamat email yang memang dia mau kirim. Dijawab juga, kita tanding futsal yuk, latihan bareng futsal. Di mana segala macam ya kan kita sama-sama Toyota nih. Ya. Gitu. Karena mereka kan ternyata jadi Toyota Timor. Bukan Mas, dia tuh ternyata mengundang ke Toyota Soluna Community pada saat itu. Oh, TSC. Jadi dia mengundang, email itu dikirim untuk TSC. Nah, entah kenapa setan apa yang lewat, saya jawab, Mas Mulyadi, saya Amru, saya dari Timorer. Ngomongin masalah sparring futsal ini, mendingan kita bikin aja satu gelaran pertandingan futsal yang bareng semua klub. Akhirnya muncul Auto Cup itu. Itu dia. Nah, kenapa? Terus dia nanya, kenapa harus semua klub? Karena saya mau breaking the ice seluruh paradigma, stigma keburukan dari klub dan komunitas otomotif. Nah, itu udah mulai bener tuh otaknya tuh. Nah, udah habis minum bir berarti ya itu ya. Lebih dari sake. Nah, karena Om Amru ini M1ers. Ini sangat Jepang sekali. Jadi kalau M1ers ketemu Om Amru Wahyudi ini, aja ngomong bahasa Jepang, dijamin bingung karena Jepangnya luar biasa bahasa Jepangnya. Oke, terus Om Amru. Nah, akhirnya gara-gara email itu akhirnya bersambut lah. Nah, cuma pada saat itu Mas Mulyadi, Om Mulyadi itu langsung stated, Om Amru, kalau saya bikin semacam gelaran pertandingan futsal ataupun latihan bareng futsal itu berbarengan dengan klub yang lain, saya nggak sanggup. Itu ide nggak mungkin. Awalnya. Saat itu impossible kata dia. Impossible banget. Kenapa? Mempersatukan dua klub aja susah amat dibilang. Walaupun sesama Toyota. Untuk menjadi latihan barengannya, apalagi lu niat bikin kompetisi yang ada berantem, tawuran bos, dibilang gitu. Kita masih sering kontak kan kita sama Mas Mulyadi ya. Masih. Kita sapa aja Mas Mulyadi, terima kasih atas ide tidak sengajanya waktu gara-gara beliau, gara-gara lu. Nah, jadi itulah. Nah, gara-gara email Mas Mulyadi itulah akhirnya muncul motivasi, Mas. Motivasi dari diri saya tuh pengen. Ini karena kebetulan dari tahun 80-an saya juga berorganisasi di klub dan sebagainya. Dulu masih ada TKC, Toyota Kijang Club, masih Land Cruiser Club, ada LCI, TKCI. Belum ada justru TKC ya. TKC doang. Belum ada TKCI juga belum ada IKC. Belum ada. Jadi itu awal-awalnya mereka M1ers mungkin nggak tahu kalau TKC Toyota Kijang Club. Terus kalau TKC itu Toyota Kijang Club Indonesia. Kalau IKC Indonesian Kijang Club. Dulu ada juga yang satu lagi yang nongkrongnya di SCBD itu Kijang juga, saya namanya lupa itu yang. Banyak. Kalau sekarang udah banyak banget ya M1ers, udah banyak banget klub Kijang. Ada salah satunya adalah yang dari Kaskus, ya TKKCI. Toyota Kijang Kaskus Club Indonesia. Iya, banyak sekali. Nah, banyak sekali. Jadi sekarang sudah kalau kita sekarang teman-teman perhatikan, name it, semua mobil ada klubnya. Ada semuanya. Ada klubnya. Tapi kita harus hormati Mulyadi, Mas Mulyadi itu. Tolong ya nanti ditulis ya. Hashtag khusus untuk episode ini ada Mulyadinya ya. Dikasih. Untuk penghormatan kepada
Mas Mulyadi sampai sekarang masih komunikasi gitu? Masih aktif, Oke, aktif terus juga. Lanjut, kenapa kok setelah Autocup ya, jadi gini, gara-gara itu akhirnya saya termotivasi gara-gara Mas Mulyadi juga bilang itu impossible, nggak mungkin terlaksana. Ya udah, akhirnya saya gerilya pada saat itu, Mas. Gerilya karena zaman dulu kalau nyari klub dan komunitas itu, kalau salah satu jalannya nggak mungkin Facebook, belum ada Facebook. Ada Facebook cuma belum tenar ya. Iya, betul. Ya salah satunya dari email, Google. Jadi nyarinya itu dari Google, dari Yahoo. Nah itu gerilya tuh nyari tuh, benar-benar browsing klub ini ada nggak, segala macam. Akhirnya dapat beberapa, akhirnya saya undang, termasuk Mas Mahab. Pertama kali ketemu di tahun 2007 Desember tanggal 2. Iya, saya Autocup datang kok. Autocup itu 2008 kan? 2008 kan itu jenjang pertama, Mas. Oh iya. Rapat pertama itu kita di Setiabudi ya, kalau Setiabudi Building. Nama kafenya udah lenyap juga. Pertama kali itu yang saya ingat banget bahasa Mas Wahab terhadap salah satu yang datang dari Jazzfit, siapa, Bunga, Tante Bunga. Nah itu, ini dari semua ini yang paling cantik ya. Ya memang cewek satu-satunya. Iya. Setelah itu datang lah kayaknya dan sebagainya. Iya. Lupa deh. Kayaknya DTC ya atau apa itu? Ya Daihatsu Taruna Club. Iya. Nah, masih ingat saya. Ingat saya masih bagus. Itu pertama kali meeting pertama gitu, itu kumpul kurang lebih sekitar 15 orang. Termasuk Mas Bagus Brawono. Nah, jadi datang tuh. Nah, dari situlah cikal bakalnya FK3U. Kita bikin pertandingan Autocup. Sukses. Kenapa? Sukses. Kalau menilai saya sukses karena kita tidak mempergunakan M1ers. Jadi jangan takut dengan potensi masing-masing. Kalau ngerasa sanggup, pasti ya bisa. Optimis saja. Kemayoran ya. Kemayoran. Kita nggak pakai IO, sponsor gerilya, benar-benar kita gerilya, nggak ada bantuan siapapun juga, hanya benar-benar dari teman-teman klub yang mewakili. Jadi pada saat itu kita merasakan benar-benar, walaupun segelintir, kita merasakan kebersamaan tuh, panas-panasan, kehujanan, sebagainya, terus benar-benar pas kebetulan tempatnya itu sangat panas karena baru di Kemayoran. Ya. Kalau teman-teman tahu di pintu 6A sebelahnya kan ada futsal, seberang pasar Busa Mobil Kemayoran. Iya, itu kan? Betul. Dan di situ ada tempat futsal tuh, di situ pertama kali. Nah, gara-gara itu berjalan, udah selesai, sukses. Nah, selesai event, salah satu yang panitia, beliau sudah almarhum, Om Ciput, almarhum, Al-Fatihah untuk beliau. Nah, siapa nama Ciput itu, nama panjangnya? Kan Ciput Putra Wijaya apa? Iya. Kita malah nggak tahu nama benernya. Iya, karena Ciput. Dulu dia itu dari Teruci ya. Bukan, dari Teruci. Terios, salah satu Ras Club Indonesia. Terios Ras Club Indonesia, dan salah satu harusnya Terasi itu, Terios Ras Club Indonesia kan. Saya ledekin almarhum Ciput selalu itu. Kok Teruci sih, bukan Terasi, Terios Ras. Iya. Dan ngomel ya biasanya. Dan ngomel biasanya. Nah, gara-gara itu Mas, event selesai, terus kita vakum nih, ya kan, nggak pernah ketemu. Nah, dialah yang trigger pertama kali, Om Amru. Ini kalau panitia nggak usah dibubarin deh. Kenapa nggak usah dibubarin? Ya kita kumpul aja lagi. Kalau bisa kita bikin lebih gede lagi. Ya. Apanya yang lebih gede? Event futsalnya? Bukan. Pertemanannya. Kenapa nggak bikin gede aja? Akhirnya ya udah. Pada saat itu masih ada tempat yang namanya Midpoint. Midpoint itu tempat nongkrongnya teman-teman dari IDMOX. Mitsubishi Owner Club. Nah, mereka suka nongkrong itu karena masih sering main Asaf. Almarhum Saftari. Yes. Nah, jadi main di Asia Afrika, balapan drag race liarnya itu, mereka habis selesai di situ, nongkrongnya di Midpoint tersebut. Sekarang udah nggak ada, tempatnya juga ada banyak yang hilang dari sejarah. Nah, itu di situ kita ngumpul lagi, Mas Wahab. Nah, pada saat itu kita ngumpul lagi, beberapa orang ngumpul dari berbagai klub, kita jadikan meeting point. Nah, itu setelah kita berapa kali ngundang
pada saat itu kebetulan saya menjadi anggota IMI DKI. Biro sama anggota, almarhum Pak Judi ya. sama Pak Judiarto. Dari tadi kita ngomong almarhum semua. Makanya ya. Jadi ngeri. Ya itu, jadi kita pada saat itu ngundang teman-teman dari IMI untuk sosialisasi. Ya. Sosialisasi ke teman-teman klub, karena memang sebetulnya gini, potensi IMI itu memang sangat besar dari dua sisi, Mas. Bukan hanya dari motorsport sebetulnya, dari hobi juga. Karena sebetulnya yang hobis ini, komunitas dan klub yang hobis ini lebih huge banget. Ya, makanya sekarang ada mobility kan. Yes, ya, gitu. Ya. Jadi Rifat sekarang. Mas Rifat Sungkar yang menjadi jagoannya di mobility. Singkat cerita, FK3 akhirnya tanggal berapa itu kita berdiri? Nah, setelah kita meeting berapa kali pertemuan dengan IMI, akhirnya pada saat malam itu, setelah kita selesai acara bertemu dengan teman-teman IMI, terus ngobrol dengan teman-teman yang lain, ada sekitar 20 sampai 30 klub yang hadir. Tersisalah 11 orang yang orang malam, yang Mas Subah bilang tuh orang malam. Anak malam. Tersisalah 11 orang. Nah, salah satunya adalah almarhum Ciput dan almarhum Om Yanto. Ya. Atos ya, Atos? Aci. A to Z. A to Z. Ya. A to Z. Nah, jadi malam itu yang tersisa 11 orang itulah dibilang, udah kita bikin aja, pada saat itu masih dengan kata-kata paguyuban. Kita bikin aja udah ya paguyubannya, kita bikin aja semua ngumpul barengan lah gitu semua. Jadi nggak ada lagi yang namanya tendensi perubahan atau arogansi segala macam, biar kita semua sama. Ya, karena kita benang merahnya adalah klub dan komunitas itu, benang merahnya kan satu, rodanya bulat. Kan nggak ada yang kotak kan. Bannya bulat semua ya. Bulat semua. Meskipun problemnya nggak akan jauh dari itu aja kan. Itu aja gitu. Makanya buat saya selalu bilang ya Mbak Anus, sebelumnya jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, komen dan share channel kita Obrolan Garasi. Balik lagi, saya selalu bilang kalau sama teman-teman, kalau klub otomotif itu problemnya cuma dua. Apa itu? Satu masalah uang, dua perempuan. Ya, karena mobil identik dengan laki-laki. Tapi sekarang banyak loh klub otomotif itu membernya perempuan, bahkan ada yang apa namanya itu? Dedicated. Memang membernya perempuan. Memang klubnya terdiri dari perempuan. Masih ada nggak ya itu ya? Glossy ya? Glossy. Iya. Kalau Mamru ya kita sapa aja Glossy. Mungkin masih ada yang dengar. Masih ada ya Glossy ya. Kalau Mamru bikin klub Dove mungkin, mukanya Dove. Tapi Glossy kita cuma Dove. 11 November ya? Ya, pada malam itu 11 November 2008 ya? 2008 dan dilala pada saat itu nggak ngerti juga 11 orang. Jam 11 lebih 11 menit kita sepakat untuk membentuk yang namanya, nah nextnya berapa bulan kemudian namanya adalah Forum Komunitas Klub dan Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif atau FK3O sebagai atau forum FK3O kependekannya. Ya begitu M1ers. Jadi kalau teman-teman masih sekarang presidennya namanya Mas Hari Meswanto ya. Dari klub ya, Datsun ya. Dari NDCI ya. Nissan, Datsun, Gravinci. Sama Gravinci, dua klub. Ya, Nissan Datsun Klub Indonesia, NDCI, dan Gravinci. Gravinci itu Grand Levina. Ya. Oke, cukup kita ngobrolin otomotifnya karena masih ada yang kepingin saya kulik dari seorang Amru Wahyudi. Kulik. Ini ada orange. Meskipun hitam tapi itu orange. Ya. Jadi saya pernah dengar EAR ya. EAR Eduton Arena Ears. Ya, Eduton Arena Orange Racing School. Eduton ada di mana lokasinya? BSD. Di BSD ada namanya Eduton. Ya. Jadi beliau ini yang salah satu dari tim Orange yang mengelola di Eduton. Jadi kalau teman-teman kepengen belajar drifting, silahkan datang aja ke sana. Tetapi sebelumnya, tidak semua orang tahu drifting kok. Ya, jadi mungkin slalom lebih tahu ya. Mungkin slalom lebih firm, lebih familiar buat masyarakat Indonesia. Tolong jelasin dong sama M1ers sebenarnya apa sih bedanya? Mungkin apa ya, slalom, drifting sama gimkhana mungkin ya? Ya. 3 itu coba Om Amru bisa dibantu. Mepet. Ya, oke. Baik.
Kalau teman-teman M1ers tahu itu tentang slalom, mungkin ini olahraga motorsport yang memang sudah lama di Indonesia, Mas. Istilah slalom test ini entah munculnya dari mana, saya juga belum dapat ketemu ya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa itu kayak memang meliuk-liuk, itu slalom itu bahasa dari situ ya, meliuk-liuk dengan mobilnya. Nah, slalom test ini memang sudah lama di Indonesia dan kita punya pembalap-pembalap slalom yang jago-jago sampai terkenal dan itu berkembang sampai sekarang. Slalom test itu dengan jenis yang seperti itu. Jadi ada soal. Ada soal. Jadi slalom test itu adalah kita mengemudikan mobil melewati beberapa obstacle. Ya. Dengan handicap tertentu, dibuat jalurnya atau racing line-nya atau layout-nya. Nah, kita harus melibas itu dengan waktu tercepat. Pemenangnya adalah waktu tercepat ya. Waktu tercepat. Mencapai garis finish. Mencapai garis finish. Dari garis start mencapai garis finish. Kalau drift, ini agak panjang kalau drift, Mas. Ya disingkatin aja. Drifting itu adalah pertandingan antara dua mobil yang menjadi di depan sebagai leader, kemudian di belakang menjadi chaser. Itu akan bergantian untuk menjadi siapa yang bisa ngedrift dengan terbaik. Ya. Nah, tapi tidak berdasarkan waktu ini. Tidak berdasarkan waktu, berdasarkan penilaian. Jadi ada juri yang menilai. Ada juri yang berjumlah ganjil yang menilai, itu ada 4 poin yang dinilai, Mas. Ini jadi keindahan ya. Ada keindahan, ada stylenya istilahnya, itu istilahnya. Ada racing line. Dia harus benar-benar racing line yang ditentukan oleh juri. Kemudian ada speed, kecepatan. Ya. Kemudian ada angle, sudut. Itu kriteria penilaiannya. 4 poin penilaian dari drifting. Oke. Yang bisa melakukan itu dengan sempurna, dia yang terbaik. Oke. Mendapatkan level terbaik untuk QTT, untuk posisi di bracket. Jadi gini, drifting itu ada bracket, ada sistem kayak liga, Mas, bola. Ada sistem gugurnya. Ya. Nah, ketemu siapa. Nah, seperti itu. Nah, di drifting yang menentukan untuk ketemu siapa itu ada QTT. Oke. Dia harus melewati dinilai 4 poin tadi, harus berjalan sendirian dulu, mendekati titik sempurna yang sesuai dengan apa yang diminta juri, mendapatkan posisi di QTT 1, 2, 3 sampai sekian. Nanti mereka itu masuk ke dalam bracket, istilahnya, ke dalam bagan sistem gugur tersebut. Oh, habis itu sudden death ya, sistem gugur. Dari sistem gugur itu, nah dia bertanding dengan lawannya untuk menjalankan sebagai leader pertama, kemudian sebagai chaser keduanya. Leader itu, jadi drifting itu dia harus melibas jalan layout tadi. Sebagai leader itu dia harus kabur sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya dengan ngedrift. Ya. Kemudian si chaser yang di belakangnya itu harus mendekat sedekat mungkin. Oke. Terhadap si leader. Ya. Tapi kelasnya dibagi macam-macam nggak? Maksudnya? Ada 3 kelas sementara ini, Mas. Oke, apa aja kelasnya? Ada kelas drift star, itu yang beginner. Dibatasi dengan regulasi, dengan ban yang dibatasi. Ya. Besarnya velg. Kemudian bannya juga. Nah, kalau untuk kelas kedua yang menengah itu sekarang istilahnya Pro 2 atau rookie kalau zaman dulunya. Nah, terus ada Pro. Oke. Jadi bukan dibatasi oleh kelas itu sebagai CC mobil atau apapun ya? Enggak. Oke. Jadi CC gede pun nggak masalah. Tergantung skillnya. Kalau gimkana? Oke, itu drifting. Kalau gimkana itu boleh dibilang ada sebagian mengambil slalom, ada sebagian mengambil drifting. Ini gabungan keduanya? Gabungan keduanya. Tapi tetap siapa tercepat yang menang? Siapa tercepat. Oke. Tapi kalau slalom itu biasanya dibedakan dari ini, Mas. Kalau slalom itu dari cone-nya. Cone sebagai petunjuk bahwa dia harus melewati lintasan-lintasan itu dengan cone-nya. Cone-nya biasanya paralon bulat ya. Tinggi pendek itu standarnya adalah 70 cm. Nah, itu 1 biji. Nah, itu ada warnanya merah ke kanan. Kalau ada ini di slalom,
ada warna merah, itu berarti harus melewati ke kanan. Kalau ada warna hijau harus melewati ke kiri. Nah itu slalom. Tapi kalau gymkhana, obstacle itu bisa macam-macam. Kadang-kadang kalau ada yang event yang ada memakai tong, ada memakai e-board, ada yang memakai jenis apa layout itu ada mundurnya. Kalau zaman dulu slalom ada mundur, sekarang udah nggak ada. Freestyle ya. Lebih ke situ. Tapi tetap layoutnya harus ngikutin sesuai dengan apa yang diarahkan. Waktu tercepat dia menang. Tapi secara obstacle-nya dia agak lebih berbeda. Nah, ada beberapa bagian di mana dia harus ngedrift. Tetap ini penggabungannya di situ ya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman M1ers kalau misalnya melihat ada event gitu ya, datang ke event motorsport, lihat konnya tinggi kurus gitu ya, tinggi kurus itu bukan kutilang darat ya. Tinggi kurus itu, nah warna hijau merah berarti itu slalom. Tapi kalau tiba-tiba ada tong di tengah, ada e-board panjang di tengah, oh berarti itu gymkhana. Ya. Tapi kalau hanya kon kerucut yang kayak di jalan tol, yang warnanya oranye tadi, gitu kan. Nah, terus tidur ataupun rebah, ada beberapa yang berdiri dan mobilnya itu ngesot, terus-terusan ngesot, karena hukum di drifting Mas, tidak boleh lurus. Mobil lurus 0 point. Lurus 0 point. Jadi itu melawan kodrat. Mbak Suster itu poinnya gede banget ya. Gede banget. Sepanjang malam ngesot kan. Nah, itu dia. Jadi itu perbedaannya. Jadi teman-teman kalau pengen ngelihat bedanya tadi videonya seperti apa, mungkin bisa dilihatlah, dicari di YouTube atau dimanapun pasti banyak itu. Tapi kalau teman-teman ini sudah mulai tertarik, terutama drift ini, mau belajar gimana caranya nih Om Ambro? Bisa, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk mengelola satu tempat Mas, namanya Eduton Arena di BSD. Ya di BSD itu kalau teman-teman tahu BSD kan ada Ion Mall. Ion Mall itu di depannya ada lahan parkir, lahan terbuka yang sebetulnya itu memang lahan parkir. Nah di situ ada lokasi yang namanya Eduton Arena. Dekat ICE, tempat pameran mobil itu kan ya. Nah itu tempat itu Eduton Arena itu juga kita ada sekolahnya yang namanya tadi IRS tadi. Jadi kalau teman-teman pengen belajar drifting ataupun sekedar pengen tahu lah tentang drifting, tentang slalom, itu silahkan datang. Nah, tapi kalau yang memang mau belajar serius, kita ada mobilnya. Dipinjemin mobil? Sewa Mas. Ada sewanya, ada coachnya, ada simulator. Kita punya simulator juga untuk memulai itu. Lengkap ya, jadi bisa simulator dulu. Mulai umur berapa itu? Apanya nih? Yang disarankan kalau anak-anak misalkan? Nggak pakai umur Mas. Ya nggak mungkin kan kalau anak TK mau ikut. Kira-kira bisa nyetir 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun? Di bawah itu juga ada Mas. Oh udah ada? 10 tahun. Oke. Yang penting kakinya nyampe, di setting joknya segala macam. Yang penting kakinya nyampe dan belajarnya di Eduton ataupun di tempat khusus. Jadi jangan di jalan raya. Jadi kalau ada orang tua punya anak kira-kira pengen belajar bisa langsung datang ke Eduton. Biayanya berapa kira-kira Om Ambro? Kalau untuk latihan full package itu kita full package ya, satu mobil kita siapkan dengan coachnya, dengan bannya, karena drifting itu ngabisin ban, dengan bannya, dengan crew supportnya untuk mengganti ban, untuk maintain mobilnya, terus dengan segala macamnya itu dinilai 9,5 seharian Mas, 9,5 juta. Tapi mobilnya udah proper, memang proper. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya apa sih bedanya mobil drifting. Kenapa? Karena mobil drifting sendiri untuk bangun, meskipun tadi kita cerita sekarang nggak semahal zaman dulu, tapi ada yang spesial. Di mana spesialnya mobil drift Om Ambro? Mobil drifting itu gini Mas, mobil drifting itu yang pasti harus rear wheel drive. Rear wheel drive, RWD. Tarikan belakang, RWD. Kenapa? Karena konsepnya adalah mobil drifting itu dia melawan kodratnya dilawan, mestinya lurus, dia harus miring, harus ngesot tadi. Kalau yang suster itu kan selalu ya itu yang kita minta susah aja kadang-kadang. Nah jadi mobil itu harus miring, harus ngesot. Gimana caranya? Itu ada perangkat namanya LSD Mas, Limited Slip Differential. Tapi karena perangkat itu mahal dan sekarang orang Indonesia, makanya jangan pernah
apa ya kalau saya bilang jangan pernah malu menjadi orang Indonesia. Kenapa? Kreatifnya super gila. Di luar negeri nggak ada tuh kayak gitu tuh. LSD itu bisa dibikin, Mas. Di Indonesia tuh disebutnya dengan LSD juga, tapi las. Ya. Jadi perangkat gigi di gardan itu dilas, sehingga dia berputarnya arahnya sama, sama dengan LSD. Nah itu murah, bisa diterapkan di mana saja sekarang di Indonesia, dan begitu mobil Anda rear wheel drive dan dilas bisa ngesot. Namanya langsung. Juga LSD kan, last sleep differential kan dia. LS makanya. Iya. Nah, jadi itu yang bisa dipakai, Mas. Perbedaannya di situ. Jadi kalau teman-teman punya mobil tarikan depan, maksain drifting bisa, cuma tidak seindah mobil tarikan belakang. Tidak seindah RWD gitu. Bisa sih bisa. Gitu. Berapa lama sih kira-kira kalau orang kepengen belajar gitu? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Rata-rata sehari bisa dapat apa itu? Kalau sehari modul untuk beginner, kita kan ada modul-modul yang modul drifting itu ada yang namanya ada namanya small donuts, dia muterin satu titik dia muterin secara kecil. Kemudian ada small donuts, itu besar dikit. Nah, kemudian ada figure eight. Figure eight itu udah small donuts, dia akan melewati dua donuts yang digabung. Kemudian ada yang namanya initiate, dia dari start langsung ngedrift dengan langsung panjang. Nah itu modul yang kita pakai di sekolah kita di Edutown Arena untuk beginner. Nah begitu Anda bisa, teman-teman M1ers bisa begitu, itu boleh dibilang sudah sebagai seorang drifter. Tinggal nanti masalah jam terbang, masalah melatih lebih lancar lagi, itu. Gitu. Oke, M1er, jadi silahkan yang teman-teman yang punya anak-anak pengen belajar ataupun orang tua yang masih kepengen kadang lihat drift belajar, siapa tahu dia ngelihat seseorang yang mau saya gali dari dia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, subscribe, beri komentar dan share di acara obrolan garasi kita, obrolan berbagai sisi. Saya pengen tanya berikutnya, Om Bro. Lu bisa menguasai bahasa Jepang fasih itu dari mana ceritanya? Pacaran sama orang Jepang. Modalnya gitu? Enggak salah. Oh, tak pikir gitu. Kalau iya ini besok gua mulai nih biar bisa bahasa Jepang nih gitu loh. Nggak boleh ikut-ikut yang lain ya. Tapi sebetulnya iya benar, Mas. Benar. Sorry, mohon maaf. Laki-laki perempuan? Tergantung. Oh iya. Kan kasih sayang tidak mengenal itu. Tidak mengenal. Yang penting kasih sayang. Jadi gini, saya bisa bahasa Jepang karena kebetulan saya punya kesempatan untuk tinggal di Jepang, Mas. Berapa lama? 8 tahun. 8 tahun. Karena saya tertarik untuk membahas drifter terkenal ya, yang Om Ramru kebetulan kenal. Kemarin dia cerita pernah juga ke Mandalika sebelum Mandalika jadi ya. Iya. Namanya adalah Taniguchi-san ya. Taniguchi Atsushi-san. Iya, nama lengkapnya itu ya. Iya. Sering dia ke Indonesia. Boleh dibilang kalau pada saat sebelum pandemi hampir setahun sekali. Begitu ada acara drifting pasti dia sebagai juri. Sebagai juri. Tapi dia juga sebagai pembalap profesional drifting juga sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi kalau mau ngelihat dia channelnya namanya apa itu Taniguchi itu? Tapi skateboardnya Taniguchi itu pasti ada ya drift. Begitu gitu. Taniguchi keluar tuh. Ya. Dia mungkin kalau misalnya teman-teman M1ers mau cari lebih tahu dia di Hyper Drive. Oh, Hyper Drive. Dia pembalap pemenang kedua, nomor 2. Oke. Pemenang nomor 1 itu Mr. Diego Higa dari Brazil. Oke. Nah, karena orang lebih kenal, mungkin Ken Block lebih kenal gitu. Ya, karena memang dia entertainer. Iya, entertainer. Tapi secara itu mungkin profesional pada saat lomba Taniguchi ini lebih lebih dikenal oleh kalangan drifter. Lebih dikenal. Dan alhamdulillah Mas, kita sudah beberapa kali kedatangan pembalap drifter asing, terutama dari negara aslinya dari Jepang. Itu yang sudah legend ya. Termasuk salah satu founder dan legend drifting dari Jepang, Ken Nomura, Kang. Nomura itu udah pernah datang. Oke. Ke Indonesia. Karena memang driftingnya datang dari Jepang kan? Ya, betul dari Jepang.
asal muasal. Tahu ceritanya kenapa dulu drifting di Jepang? Panjang nih, apa nih? Ya disingkat aja deh. Disingkat. Dulu ada orang yang namanya Kunimitsu Takahashi-san dan itu baru meninggal kurang lebih bulan Februari yang tahun ini. Beliau tidak menciptakan, ketemu begitu aja di sirkuit mobil biasa karena dia pembalap sirkuit, Mas. Nah, dia melibas apex, kalau misalnya pembalap pasti tahu apex itu seperti apa, dengan kondisi mobil miring. Dengan kondisi mobil sliding. Ternyata dengan kecepatan seperti itu dan tidak mengurangi kecepatan, dia dapat waktu yang lebih tajam. Dan ilmu itu dia praktekkan di setiap balapan. Sehingga jadi terkenal dia. Nah, dia punya junior yang sekarang menjadi King of Drifts dunia, yaitu Mr. Keiichi Tsuchiya. Nah, beliau itu adalah salah satu yang belajar bagaimana teknik mengemudi dengan ngedrift itu di sirkuit itu dijalankan. Tapi beliau mencoba lagi di bukit-bukit, Mas, untuk memperlancar itu. Di Jepang nih. Di bukit? Di jalanan bukit. Jalanan bukit maksudnya turunan gitu kan ya. Betul, di tikungan-tikungan di jalan Jepang itu kebetulan di Jepang itu kalau di daerah bukit perbukitan itu jalannya sepi karena memang daerah sana sepi ya. Ya kayak lock opposite di rally gitu kan. Iya. Gitu. Jadi karena jalannya mulus bagus di Jepang kan memang negara maju ya. Jadi jalannya mulus tapi jalannya yang lewat nggak banyak. Jadi dia praktekkan di situ, Mas. Nah, praktekkan di situ akhirnya ada beberapa orang yang tertarik. Salah satunya adalah pemilik majalah Option pada tahun 80-an itu. Itu dibikin kompetisinya. Muncullah D1GP. Di Jepang pertama kali. Nah, satu sisi ada beberapa orang yang suka dengan itu, akhirnya membuat kartunnya, membuat komiknya. Akhirnya muncullah yang namanya film Inisial D. Masih yang awal-awal itu Inisial D. Awal-awal itu menceritakan tentang kehidupan drifting lah di Jepang. Sampai puncaknya Fast and Furious. Fast and Furious itu Tokyo berapa Drift. Itu ya Tokyo Drift itu ya? Keempat ya. Keempat kalau nggak salah. Keempat ya? Keberapa? Ketika ya? 4. 3 cuma jadi 4. Iya betul. Diputer kan dia. Ya itu pada saat Tokyo Drift itu juga memang kebetulan pengambilan scene-nya itu di tempat yang pertama kalinya si Keiichi Tsuchiya sang belajar. Oke. Jadi memang sedikit menceritakan sejarah drifting. Dan pada saat itu jadi populer banget di Jepang tahun 80-90 dan kebetulan saya masih di sana, Mas. Oh, pas di sana. Pas di sana. Saya di Jepang itu dari tahun 90. Jadi ikut menikmati itu. Ikut juga ngedrift juga. Oke. Cuma jadinya liar tapi makanya nggak mau. Arigato gozaimasu. Do itashimashite. Jadi M1ers, ini adalah akhir dari ujung dari obrolan garasi saya hari ini. Terima kasih kepada tamu saya Om Amro Wahyudi yang sudah bercerita luar biasa tadi tentang FK3O dan juga tentang drift. Saya Wahab bersama tamu saya Om Amro Wahyudi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Boleh, Mas. Obrolan garasi, bongkar berbagai sisi. Sampai jumpa. Sampai juga. Bye.